Kenapa pemerintah makin ketat soal pajak? Uang rakyat mau dipakai buat apa sih? Buat beli mobil mewah untuk artis yang jadi pejabat? Supaya bikin macet jalan? Atau pajak itu beneran untuk kesejahteraan rakyat? Kesejahteraan itu kan pertama-tama diukur dari Anda ngerasa aman nggak tinggal di sebuah negara. Boro-boro aman, maling mobil aja nggak dikejar. Oposisi dikriminalisasi. Ke kantor polisi dituduh ngobat. Padahal yang nyelundupin obat, aparat. Saya nggak bilang di Indonesia. Saya cuma mau ngasih tahu, dulu ada sebuah daerah di mana 5% warganya dipenjara bahkan dihukum mati. Bukan karena warganya bersalah, tapi karena dikriminalisasi. Saya lagi baca buku Yuk Kenali 3 Filsuf Terbesar. Di sini diceritakan bahwa 2400 tahun lalu rakyat Athena itu menderita banget gara-gara diperintah sama rezim korup. Pemerintah pada waktu itu janji, walau kita baru kalah perang sama bangsa Sparta, tenang, kami akan memulihkan Athena dengan cepat. Kami berjanji. Tapi rakyat nggak nyadar, yang janji itu pemerintah. Dan bener, tanpa sepengetahuan rakyat, ternyata pemerintah itu mengkorupsi pajak rame-rame, merampas harta warganya sendiri, sampai orang pinter kayak Socrates itu nyadar. Ini ada yang nggak bener nih. Socrates pun menyuarakan ke publik berbagai ajaran tentang keadilan yang sudah pasti menyenggol praktek korupsinya para oligarki. Masalahnya, di zaman itu ngeritik pemerintah itu nggak boleh. Jadi Socrates dianggap menyesatkan. Kalau di zaman sekarang mungkin kena UU ITE. Dituduh nyebar hoax, terus Socrates dihukum mati. Dan itu bukan karena Socrates kriminal, tapi dikriminalisasi. Para oligarki itu anti kritik. Dan gak cuma Socrates. Pemerintah pada akhirnya udah memenjarakan 5% dari populasi. Banyak nyawa melayang bukan karena tindak pidana, tapi karena pemerintahnya korup. Itu baru satu. Masih banyak kejadian di mana pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya yang seharusnya kita tahu. Dan itu semua dibongkar di paket Yuk Kenali Filsafat, baca sendiri, beli di Keranjang Kuning. Dari berbagai kejadian yang dijelasin detail di sini, kita bakal lebih yakin menyuarakan kebenaran. Karena kebenaran bisa menyelamatkan orang lain. Apalagi di negara yang no viral, no justice. Di sini enggak ngaku.